wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuki, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Brebes. Saya dari instansi SMP Negeri 1 Larangan. Kali ini saya akan mewawancarai Pak Kepala SMP Negeri 1 Larangan, Bapak Wijo, selaku Kepala SMP Negeri 1 Larangan. Selamat siang, Pak Wijo. Pagi, siang. Gimana kabarnya Pak Wijo hari ini? Baik sekali. Kalau cewek. Ya, hari ini saya akan mewawancari Bapak selama menjadi pemimpin pasti banyak permasalahan yang Bapak ataupun bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Oke, jadi kasus memang banyak sih ya. Setiap sekolah memang ya anak-anak itu kan tadi membawa masalah dari rumah. Sekolah akan tambah masalahnya jika kita guru dan juga wali kelas, mereka kepala sekolah memberikan sehingga kan koordinasi dan juga tadi identifikasi ya. Identifikasi. Jadi peran utama memang sebenarnya guru yang di kelas karena memang yang di kelas itu punya mengetahui langsung ya perilakunya di kelas ketika anak itu belajar gimana sih perilakunya ada yang full konsentrasi, ada juga yang ngelamun, bahkan ada juga yang tidur gitu. Nah, ini tergantung gurunya gimana nih ya untuk bersikap. Anak-anak yang tidur itu tolong istilahnya ditangani dengan baik agar tidak pas jam pelajarannya tidur melulu. Dan ini kan suatu kasus ya, anak-anak tidur di kelas. Nah, ini guru kelas juga harus bisa koordinasi dengan wali kelasnya, harus koordinasi dengan guru BK. Ya, karena guru yang di kelas biasanya kalau langsung menanganinya dibentak ya kaget juga kan anak-anak ya, ada juga yang dibiarkan kemudian di foto di video dan seterusnya akibatnya ya rame akhirnya ya. Jadi anak yang berperilaku lainnya kayak gitu memang harus berani. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi keputusan ini harus kami buat kalau ada laporan dari Dinas, sehingga keputusan ini akan istilahnya bisa langsung dijalankan tidak berlarut-larut. Dan saya pengen agar kasus-kasus yang ada di kelas, ada di lingkungan sekolah, apalagi mungkin juga membawa kasus dari rumah, bisa langsung diidentifikasi oleh wali kelas ataupun terutama yang ada dengan identifikasi ini jelas nanti untuk kasus-kasus yang semacam etika dan moral ini bisa diatasi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan selama ini? Untuk prosedur tidak ada prosedur yang mungkin harus jelimet sesuai dengan urutan teoritis. Ya, kita itu istilahnya menjalankan keputusan yang praktis sehingga begitu ada permasalahan kemudian ada laporan segera keputusan harus segera dilakukan kecuali kalau ada masalah-masalah yang mungkin agak berat itu harus dibutuhkan koordinasi bukan hanya dari BK tapi juga dari orang tua, bisa juga dari wali murid ataupun mungkin dari praktisi-praktisi yang bisa menangani anak-anak yang
apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Segera dilakukan keputusan dan segera harus ada laporan dari ya, ini akan lebih efektif daripada dibiarkan berlarut-larut, sehingga koordinasi diperlukan antara sekolah ya, agar anak-anak ini akan segera diselesaikan. Kasihan anak-anak di rumah, beban di sekolah juga beban, akibatnya itu tadi anak-anak tidak bisa menemukan masalahnya sendiri atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Ditambah eh, bertumpuk lagi masalahnya sehingga mumet di sini. Anak-anak mau belajar tenang gimana wah masalah yang sehingga nggak bisa konsentrasi. Jadi intinya langsung diselesaikan Pak ya. Iya, jadi ada Ya. koordinasi. Jadi hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Semua keputusan memang ada tantangannya, terutama untuk guru yang mungkin tadi guru senior ya, biasanya mengajarnya juga seperti ya, zaman-zaman dulu yang mungkin kalau dulu anak-anak begitu dibentak aja sudah diam, sudah nurut dan seterusnya. Ini zaman milenial ini memang berbeda, perilaku anak sudah berubah ya. Pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema. Segera dilakukan keputusan dan segera harus ada laporan dari ya, ini akan lebih efektif daripada dibiarkan berlarut-larut, sehingga koordinasi diperlukan antara sekolah ya, agar anak-anak ini akan segera diselesaikan. Kasihan anak-anak di rumah, beban di sekolah juga beban, akibatnya itu tadi anak-anak tidak bisa menemukan masalahnya sendiri atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Ditambah eh, bertumpuk lagi masalahnya sehingga mumet di sini. Anak-anak mau belajar tenang gimana wah masalah yang sehingga nggak bisa konsentrasi. Jadi intinya langsung diselesaikan Pak ya. Iya, jadi ada Ya. koordinasi. Jadi hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Semua keputusan memang ada tantangannya, terutama untuk guru yang mungkin tadi guru senior ya, biasanya mengajarnya juga seperti ya, zaman-zaman dulu yang mungkin kalau dulu anak-anak begitu dibentak aja sudah diam, sudah nurut dan seterusnya. Ini zaman milenial ini memang berbeda, perilaku anak sudah berubah ya, karena memang eh, guru senior biasanya mengajar ketika ada zamannya, pada zamannya, sehingga pengennya ya itu tadi anak-anak harus nurut, anak-anak harus berlaku baik, tapi ternyata kan enggak seperti itu kenyataannya. Anak-anak sekarang ini memang eh, pergaulannya juga sudah bebas, apalagi ada video YouTube, ada ngaruh-ngaruh itu juga akan merusak untuk perilaku anak ya, sehingga tantangan bagi kami itu tadi ya ada guru yang mungkin tidak setuju ataupun mungkin kurang mengerti untuk kasus-kasus yang semacam itu, sehingga biasanya memberikan tanggapan ataupun ya kok komentar yang macam-macam, ada yang dikeluarkan aja lah, ada yang dipindahkan aja lah atau diskorsing aja lah kayak gitu. Ya, Itu tantangan. tantangannya itu Pak ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan?
Ya, jadi kasus-kasus yang ringan memang pengennya saya menyelesaikannya dengan segera agar anak-anak itu segera ditangani. Kalau berlarut-larut, anak-anak itu tadi kan saya katakan tambah masalah lagi, tambah masalah lagi, sehingga kan nah untuk jadwal memang tidak ada jadwal khusus ya. Jadi kalau ada permasalahan seperti putuskan, diselesaikan akan lebih baik. Tapi tadi kalau ada masalah-masalah yang mungkin agak berat, jadi butuhkan waktu khusus, ya. Memang ada pemanggilan dari orang tua, kemudian masyarakat tertentu, ataupun mungkin kalau terlalu berat yang bisa istilahnya koordinasi lah atau bekerja sama dengan ahlinya seperti psikologi ataupun mungkin yang tahu tentang psikologi pendidikan yang lebih kompeten. Atau mungkin barangkali teman-teman panjenengan yang guru penggerak yang tahu juga bisa gitu. Dan selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Ya, jadi faktor yang mempermudah saya yakin semua guru punya istilahnya segera melaporkan. Itu koordinasi ya. Jadi koordinasi yang baik, kemudian mungkin kolaborasi antara guru dengan guru, dengan BK, dengan wali kelas, mungkin juga koordinasi dengan orang tua sehingga kan mungkin akan permasalahan ini diselesaikan. Kan bakal lebih mudah ada Ini terakhir Pak, pertanyaan dari semua hal yang telah pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? ya oke jadi pelajaran yang saya petik yang saya ingin katakan di sini bahwa anak ini adalah aset aset kita, aset keluarga, aset sekolah juga kelak juga aset bangsa sehingga saya pengennya memberikan keputusan yang akan bisa memperbaiki perilaku anak. Guru akan senang kalau anak tadinya nakal menjadi lebih baik. Guru akan senang kalau sekarang ini anak nakal suatu saat akan menjadi pejabat yang baik juga karena pengalaman-pengalaman yang dari kecil itu akan menjadi pedoman mereka atau dia atau anak tersebut untuk dijadikan langkah-langkah yang lebih baik. Kalau ada semacam misalnya anak terketuk hatinya untuk segera memperbaiki ini akan lebih baik. Tapi kalau tidak, ya guru harus sabar dong, sabar. Gitu, istilahnya tergesa-gesa memutuskan ataupun mungkin memberikan tindakan yang kurang tepat pada anak sehingga anak-anak akhirnya sakit hati bertambah berat. Ya, terima kasih Pak Wirjo atas waktunya. Terima kasih eh, atas waktunya Pak Wirjo. Kami dari calon guru penggerak angkatan 8 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Marzuki, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Saya dari SMP. Kali ini saya akan melakukan wawancara guna memenuhi tugas modul 3.1. Selamat siang Pak Muhtar. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Ya, hari ini saya akan mewawancarai Bapak tentang kebijakan untuk kasus-kasus dilema etika. Selama Bapak memimpin, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, seperti kasus dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Jadi kasus-kasus di sekolah ini banyak terjadi dan kita tahunya biasanya kami juga di samping mengajar sendiri, kami juga mendapatkan laporan-laporan dari guru-guru yang lain
Jadi kalau kasus ini terjadi di kelas, biasanya kita ada laporan dari guru, kemudian kita akan identifikasi eh, dari mana asal dari permasalahan itu. Jadi kalau ada misalkan utamanya kalau hubungannya dengan moral, misalkan eh, sampai anak berbuat amoral misalnya, ini kita konsultasikan dulu dengan BK terutama, karena ini tanahnya ataupun bagiannya BK. Kemudian kita memberikan input kepada BK, kira-kira nanti faktor mungkin bila berasal dari rumah atau dari masyarakat dan seterusnya, baru nanti kita bisa mengambil kebijakan. Ya, selanjutnya selama Bapak memimpin, bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Jadi keputusan saya sebagai ya paling tidak di wakil, keputusan saya selalu mengutamakan kebaikan. Artinya apa? Artinya kebaikan bagi kita sendiri dan juga bagi mereka yang memiliki kasus. Jadi kita ambil biasanya kalau seorang guru ini kita apa ya? Kita musyawarahkan. Jadi kita di pengambil keputusan tidak sepihak. Jadi kita ambil keputusan bersama dengan teman-teman guru bagaimana baiknya. Jadi tidak langsung kita ambil keputusan langsung begitu tidak. Jadi sebaiknya gimana, saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Kalau dulu ada anak yang misalkan berbuat amoral tentang pria wanita, maka saya eh, di ruang guru kita rapatkan bagaimana mengambil keputusan. Akhirnya kita memberikan keputusan. Oh begini A, B, C yang harus kita laksanakan. Jadi kita ambil keputusan bersama. Jadi intinya ambil keputusan bersama dengan Dewan Guru. Betul. Ya, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Prosedur yang pertama ini kalau memungkinkan sekali, dari kita ada bridge dari bawah ke atas. Jadi kalau ada kasus itu ternyata bisa ditangani oleh misalkan guru menemukan suatu masalah, bisa ditangani oleh guru, dipersilakan untuk ditangani guru. Kemudian kalau guru ternyata belum bisa menyelesaikan, maka kita ambil wali kelas dulu. Wali kelas, kemudian ke BK, baru BK nanti kita selanjutnya ke atasnya, ke wakil atau ke kepala sekolah. Jadi ada jenjangnya. Ya. Jadi bertahap apa ya, kalau guru itu Betul. bisa diselesaikan ya selesaikan. Iya betul. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Saya melihat yang paling efektif itu adalah apabila keputusan itu, atau ya boleh dikatakan keputusan itu diambil oleh anak itu sendiri. Jadi kalau kan kita sebagai pendidik, sebagai guru itu hanya mengarahkan kepada siswa. Ketika siswa itu sudah memiliki kesadaran pribadi, maka itu akan lebih efektif. Tapi kalau siswa ternyata sulit untuk diarahkan mempunyai kesadaran pribadi, maka kita harus mengambil satu tindakan yang memotivasi lagi untuk memberikan kesadaran diri. Jadi yang efektif justru timbul dari dalam siswa tersebut ya. Selanjutnya hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus
eh, agak sulit menjelaskan ini. Jadi kira-kira yang agak menjadi ganjalan menjadi kadang-kadang yang saya eh, justru apa ya? Saya mengatakan dikerjakan ya, dikerjakan. Dikerjakan kita harus begini, harus begini. Padahal kita kalau di tanah bawah seperti kita ini untuk mengambil keputusan kita harus berpatokan kepada di atasnya. Ya. Ini kan contoh yang paling mudah. Dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema. Saya melihat yang paling efektif itu adalah apabila keputusan itu atau ya boleh dikatakan keputusan itu diambil oleh anak itu sendiri. Jadi kalau kan kita sebagai pendidik, sebagai guru itu hanya mengarahkan kepada siswa. Ketika siswa itu sudah memiliki kesadaran pribadi, maka itu akan lebih efektif. Tapi kalau siswa ternyata sulit untuk diarahkan mempunyai kesadaran pribadi, maka kita harus mengambil satu tindakan yang apa ya, memotivasi lagi untuk memberikan kesadaran dirinya. Jadi yang efektif justru timbul dari Iya. dalam siswa tersebut ya. Selanjutnya hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Agak sulit menjelaskan ini. Jadi kira-kira yang agak menjadi ganjalan menjadi kadang-kadang yang saya justru apa ya? Saya mengatakan dikerjakan ya, dikerjakan. Dikerjakan kita harus begini, harus begini. Padahal kita kalau di tanah bawah seperti kita ini untuk mengambil keputusan kita harus berpatokan kepada di atasnya. Ya. Ini kan contoh yang paling mudah. Kebijakan untuk memberikan sanksi kepada anak itu kan kita terbatas sekali dengan apa mas, dengan yang namanya atau ramah anak itu ya. Nah hal itu saya memandang itu penting gitu loh. Jadi ada ya itu kalau memang dilihat dari kurikulum kita mungkin tidak harus pakai apa ya namanya apa mas itu eh, segitiga restitusi itu. Tapi itu untuk dilaksanakan kepada kita itu kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Jadi kita terpaksa untuk menggunakan apa istilahnya sanksi atau apa gitu. Sanksi ya sanksi ya tidak harus secara fisik tapi harus paling tidak eh, memberikan rasa jerah, memberikan didikan kepada yang lain. Sebab kalau seorang siswa itu nanti mulai melakukan satu kekeliruan atau kesalahan atau yang lainnya, kemudian kita tidak memberikan, kita diamkan saja, kita kemudian bisa merembet ke siswa yang lain dengan mudah. Baik Pak, selanjutnya apakah yang Bapak miliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Amerika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya tentu dalam menyelesaikan permasalahan ya tergantung dia permasalahannya. Kalau memang permasalahannya ringan kemudian bisa kita selesaikan langsung ya itu. Tapi kalau memang nanti melibatkan A, B, C, saya berikan contoh melibatkan orang tua, melibatkan lingkungan, ya tentu kita harus ada tahapannya, tidak bisa langsung kita bisa selesaikan. Tergantung permasalahannya Pak ya. Tergantung permasalahannya. Selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Ya tentu hal itu bergantung sekali pada teman-teman guru, juga kompakan guru dalam
menangani suatu kasus itu sangat penting. Kalau kita menetapkan kebijakan gini tidak didukung oleh guru, sedangkan guru-guru menetapkan kebijakan yang lain, tentu sangat sangat besar kegagalannya. Jadi kita harus ada kekompakan sama guru. Jadi kalau guru bertindak begini, paling tidak kita punya rambu-rambu, kita punya rambu-rambu dalam menangani kasus harus begini, harus tidak secara fisik misalkan. Kita sudah punya rambu-rambu. Nah ini perlu daya dukung semuanya. Jadi tidak boleh ada suatu pelanggaran kemudian guru melakukan kebijakan begini, kemudian guru yang lain kok bersifat misalkan apatis atau mungkin justru bersifat negatif, nggak boleh. Harus sama. Sebab nilai kebajikan di sekolah ini atau nilai yang ada, nilai baik yang ada di sekolah ini harus kita punya pandangan yang sama, dan kita harus punya pandangan sama untuk menyelesaikannya. Jadi Pak, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Jadi alhamdulillah kalau pengalaman kami untuk mengambil suatu keputusan, alhamdulillah memiliki apa ya, bagi saya segi positifnya saya punya satu kepercayaan diri, kemudian yang kedua punya kepuasan diri bagi saya sendiri, sebab saya bisa membina, memperbaiki institusi kami. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Demikianlah wawancara saya dengan Pak Muhtaryono, SPT, Dr. Andes Muhtaryono. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.